Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, kita masih bersama dengan Patricia Yora, seorang pilot muda dan juga cantik di Indonesia. Ini satu kebanggaan untuk kita semuanya yang hadir di I'm Possible. Baik, Yora, boleh dong cerita sama kita di sini. Tentunya gini, kalau kita melihat seorang laki-laki menjadi seorang pilot itu common ya, sudah biasa. Apalagi kan memang Yora ini dari keluarga pilot. Ayah pilot, adik juga pilot laki-laki. Tapi kalau di dalam keluarga ada seorang perempuan jadi pilot, pasti ada rasa deg-degan dari mamanya gitu kan. Nah, mungkin ada dong cerita yang unik atau yang mungkin menegangkan yang bisa kita yang bisa dibagi sama penonton dan juga pemirsa yang ada di rumah. Jadi dulu waktu aku training juga sih itu Mas Sergi. Jadi ketika aku training waktu itu aku sudah mau lulus. Jadi terbang pada saat itu masih sama instruktur. Teman aku yang bawa kemudinya. Aku kebetulan duduk di belakang standby. Itu pesawat apa? Pesawat Cessna waktu itu. Cessna 172. Jadi ketika aku terbang dari ATC tuh sudah mengingatkan. Kalian yakin nih mau terbang karena sudah mulai mau hujan, jadi udah mulai gerimis rintik-rintik. Karena kita sudah mau lulus, nah ini dia nih yang nggak boleh. Waktu itu kita semua yang ada di dalam situ overconfidence. Jadi kita bilang nggak apa-apa, gini doang mah kecil. Udah merasa bisa ya. Karena kita udah mau lulus, udah mau lulus kan. Jadi wah udahlah berangkat aja biar cepet lulus gitu kan. Kita take off. Terus kita terbang sampai ke ketinggian 3.000. 3.000 itu ya nggak begitu tinggi lah ya. 3.000 feet di situ ternyata kita masuk ke awan CB. Cumulonimbus. Ya, awan cumulonimbus tuh awan yang tidak boleh dimasukin lah kalau misalnya sama pesawat. Jadi di situ turbulensinya parah gitu kan. Nah, ternyata kita masuk ke awan situ. Nah, pas kita masuk tiba-tiba pesawat kita tuh mengalami spin. Jadi spin itu kalau jadi kalau misalnya pesawat posisinya gini nih. Pesawat aku posisi begini jadinya, muter, spin gitu. Jadi dia berputar turun ke bawah sampai aku nggak bisa ngelihat apapun, bahkan menggerakkan tangan aku aja tuh nggak bisa. Teriak aja udah nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan? Aku berdoa. Karena aku di belakang, aku tidak bisa memegang kemudi kan. Nah, aku sebenarnya ngelihat ke depan, aku melihat situ speednya overspeed, vertical speednya sudah terlalu tinggi. Aku pingin teriakan speed gitu, karena yang kita ingetin pertama kali itu untuk ke teman aku kan. Ternyata suara itu sudah tidak bisa keluar. Saking G-nya, ya, bukan panik karena gravitasi. Karena efek. Yang kebayang apa tuh? Yang kebayang hanya pertama aku mikirin pesawatnya dulu. Pesawatnya ternyata aku udah nggak bisa keluar, pada saat itu aku udah pasrah sih sebenarnya. Tiba-tiba di sekitar 1.000 feet, kebetulan aku tuh training di atas Gunung Salak. Nah, tiba-tiba di atas 1.000 feet itu pesawat aku kayak kembali lagi kayak semula. Jadi memang kalau menurut instruktur aku, pesawat latih itu didesain secara aerodinamis akan kembali lagi straight and level, walaupun dalam kondisi kita sudah belokin parah gitu ya. Jadi dia kembali lagi ke posisi semula. Terus di situ setelah kita keluar dari CB itu yang kita lihat hanya gunung. Jadi aku udah pasrah karena aku tidak bisa mengontrol apapun di belakang kan. Nyawaku udah bergantung di instruktur aja dan teman aku di depan. Nah, instruktur aku lihat gerakannya tuh dia mengangkat pelan-pelan sehingga pesawat itu straight and level tepat di sebelah gunung itu. Iya, jadi di sebelahnya. So aku kayak puji Tuhan banget aku bisa ada di sini sih sekarang kan. Setelah aku selesai dari situ, ternyata kita belum bisa landing juga. Karena cuacanya masih terlalu buruk di airport. Jadi akhirnya jadi aku berputar di situ selama sekitar 20 menit dalam keadaan masih shock gitu kan. Ketika aku sudah berhasil landing, aku turun, kaki aku getar, aku telepon mama, aku langsung pulang ke rumah. Jadi aku juga sempat ngalamin trauma, ngelihat CB itu takut selama 2 minggu. Iya. Tapi itu sudah lewat? Sudah lewat, tapi aku petik banget itu pelajaran berharga sebagai pilot itu tidak boleh overconfidence. Dan sampai sekarang pesawat dibawa adalah jenis? Airbus 330. Luar biasa. Ini memang satu hal yang mungkin belum tentu bisa dihadapi juga untuk seorang laki-laki. Dan itu nggak membuat kamu kapok ya?
untuk udah kalau gitu jangan nggak mau terbang nggak lagi. nggak boleh kapok. Ya. Justru itu jadi pembelajaran untuk bisa lebih hati-hati dan Iya. nggak boleh terlalu overconfidence. Baik, sebelum melanjutkan, saya ada yang ingin ditunjukkan kepada Yora. Wah, Sebentar. apa nih? Dapat hadiah. Hadiah nih kayaknya. Oke, ini ada satu kotak, ya silakan dipegang dulu. Belum ulang tahun nih. Oke, tapi ini mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Oke, silakan dibuka dulu. Ayo, oke. Boleh kasih lihat sama penonton juga di studio. Ini ada make up, ada semuanya ya, peralatan make up dan lain sebagainya. Iya. Oke. Ini punya Mas Irgi? Oh bukan. bukan. Jangan-jangan ya, iya. Nggak, Jangan-jangan karena kenapa nih? kodratnya adalah seorang perempuan. Nah, bagaimana Yora melihat alat-alat make up ini berhubungan dengan profesi yang dijalani oleh Yora? Apakah memang masih penting berdandan, mempercantik diri untuk seorang pilot? Memang dari awal aku terbang itu, kebetulan papa aku kan pilot juga. Jadi dia selalu ngingetin aku, kamu walaupun kamu sudah jadi pilot, kamu tidak boleh kehilangan femininitas kamu gitu. Jadi kamu harus tetap kelihatan seperti perempuan, seperti itu. Jadi waktu itu pas aku lagi latihan terbang, aku nggak dandan sama sekali. Jadi aut-autan gitu lah. Kayak tomboy gitu. Tomboy banget. Ya. Langsung gaya aku tuh berubah. 180 derajat. Pas aku pulang kan aku dulu ngekos. Pas aku pulang mama aku nanya, kok gaya kamu jadi kayak gitu sih? Oh iya ma. Udah kayak, karena semua temannya cowok kan. Iya ma, yo bro. Udah kayak gitu kan. Terus kayak keluarga aku tuh nggak terima. Kamu harus tetap jadi perempuan walaupun kamu pilot. Kan pilot itu bukan laki-laki. Pilot itu profesi gitu kan. Jadi situ aku tetap berusaha untuk berusaha untuk dandan, untuk menjadi perempuan lah gitu. Profesional lah ya. Dan bahkan bukan hanya makeup loh, tetap memakai heels. Ketika menerbangkan pesawat terbang juga. Ada cerita tentang itu juga sama juga sih. Jadi ketika aku pertama kali mau beli sepatu, kan bareng sama papa aku juga tuh. Pegangin aja. Okay. Pada saat itu aku pilih sepatu-sepatu yang kayak sepatu Keds kayak gitu kan, yang nyaman gitu. Terus papa aku bilang, kalau kamu pakai ini sekarang, nanti kamu untuk terbang berikutnya, kamu pasti cari yang begitu lagi. Padahal kalau misalnya nanti kamu terbang bawa pesawat, kamu harus kelihatan profesional, tapi juga kalau orang lihat kamu harus menarik gitu kan. Jadi kamu pilih dong yang ada heelsnya. Wah nggak berani, karena kan aku tahu kan di situ kan kita harus naik-naik ke pesawat, ngisi fuel, cek oli. Betul. Kamu harus belajar. Kalau kamu benar-benar nggak bisa mengendalikannya pakai sepatu itu, baru kamu ganti lagi ke pesawat yang datar. Jadi papa aku beliin sepatu heels. Oh, malah papa yang semangat. Dia semangat banget tuh. Kayaknya dia mau pakai jangan-jangan. Jadi aku pakai sepatu heels awalnya susah. Bahkan aku sama teman-teman aku tuh, mau ngapain sih, mau naik kuda seperti gituin, karena kan nggak ada pesta gitu satu-satunya kan, cewek di situ kan. Terus udah gitu enggak, ini memang mau begini aja gitu kan. Aku coba terbang ternyata fine. Memang awalnya agak sulit, ada yang bilang nyangkut, tapi ternyata enggak, tergantung pemilihan heelsnya, bahan solid bawahnya juga kan. Ternyata semuanya fine, dan sekarang malah kalau aku lihat pilot-pilot perempuan yang junior-junior aku, mereka pada pakai heels semua. Jadi cantik-cantik ngelihatnya ya. Oke, mantap. Baik, dari tadi kita nanya terus nih Miss sama Yora. Betul. Kita boleh kasih kesempatan sama penonton di sini untuk bertanya? Iya. Oke, yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Oke, kita pilih yang sebelah sana dulu. Silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nina Alexandra. Saya berasal dari salah satu universitas di Jakarta. Saya ingin bertanya pada Mbak Yora, seringkali kan perempuan itu diremehkan, atau banyak juga perempuan yang punya bakat seperti laki-laki itu diremehkan juga. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke. Silakan, langsung dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya aku banyak banget sih memang yang meremehkan aku pada saat awal-awal jadi pilot ya. Karena kan masih jarang, terus juga dari penampilan menurut orang tuh kurang terpercaya gitu. Tapi aku nggak perlu mikirin, oh dia ngeremehin gimana caranya, nggak perlu mikirin itu semua. Jadi kita fokus ke diri sendiri, kita tunjukin memang kita itu mampu. Ketika kita berkarya dan karya kita itu secara profesional, pasti orang-orang akhirnya, oh ternyata dia bisa terbang. Jadi kita nggak perlu mikirin apa yang orang lain omongin ke kita cukup fokus pada keahlian kita apa dan fokus sama profesi kita, gitu aja. Oke. Patut dicontoh ini sih. Tapi itu sesuatu yang sangat biasa sih dilontarkan kepada semua orang, bahkan bukan hanya perempuan ya, kepada semua orang. Pasti kalian pernah mendengar ada orang yang berkata, kalau punya mimpi jangan tinggi-tinggi. Karena kalau jatuh sakitnya tuh di sini, di mana-mana katanya ya. Ini berlaku buat perempuan, berlaku juga buat pria.
Tapi justru hari ini saya ingin bilang kepada Anda semua, punya mimpi itu justru harus tinggi. Kan ada pepatah yang bilang, kalau mimpinya setinggi langit, setidaknya kalau jatuh, jatuhnya masih di awan. Coba bayangkan kalau mimpi Anda itu setinggi tiang listrik. Ya kan, begitu jatuh udah langsung tanah, ya kan? Nah, jadi bermimpilah setinggi mungkin, bermimpilah setinggi langit. Kita lihat quotes berikut ini untuk Anda. Oke. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi asalkan disertai dengan komitmen dan aksi. Oke. Jadi, mimpi boleh tinggi, tapi komitmen juga harus tinggi. Aksi juga harus tinggi. Baru akhirnya mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Jadi punya mimpi harus tinggi. Betul. Punya komitmen juga harus tinggi. Punya aksi juga harus tinggi. Oke? Oke. Baik, terima kasih banyak Yora. Tapi belum selesai. Ya. Masih banyak lagi yang akan kita gali. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di I'm Possible. Dari impossible jadi I'm Possible. Jangan berpikir bahwa sekarang Anda dalam keadaan ancaman. Tetapi do what you can do right now. With what you have. Dengan apa yang ada padamu. Lakukan apa yang Anda bisa. Di sana Anda memulai satu step. Step berikutnya akan mengikuti setelah itu. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.